Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dita Nurdianti, mahasiswa Pendidikan Matematika 2018 kelas A. Pada mata kuliah pengantar analisis real 1, saya diberi tugas akhir yaitu membahas satu soal dari materi perkuliahan ini. Nah, seperti apa soalnya? Karena saya dari kelompok 10, maka saya membahas dari materi kriteria barisan Cauchy. Nah, saya menggunakan buku Bartle Introduction to Real Analysis. Seperti apa bukunya? Nah, ini dia bukunya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa saya akan membahas pada materi kriteria barisan Cauchy. Maka, kita akan melihat pada exercise 3.5, yaitu nomor 13. Sudah tidak sabar bagaimana pembahasannya? Cekidot! Langsung saja kita pada pembahasannya. Saya sudah menuliskan soalnya, yaitu kita akan menuju exercise 3.5 nomor 13. Langsung saja kita pada pembahasan. Ya. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal. Dalam soal itu terdapat dipunyai apa? Suatu barisan X, kita definisikan X sama dengan Xn, yang didefinisikan dengan ini ya yang di soal. Kita tulis kembali, X1 sama dengan 2 dan Xn plus 1 sama dengan 2 ditambah 1 per Xn. Seperti ini. Ya, untuk N lebih dari sama dengan 1. Kemudian yang ditanya itu adalah show that Xn is a contractive sequence. Berarti akan ditunjukkan bahwa Xn adalah barisan kontraktif. Kemudian yang kedua yaitu what is its limit? Berarti akan ditentukan atau akan kita tunjukkan limit Xn. Ya. Langsung saja kita pada pembahasannya ya, teman-teman. Kita tulis jawab. Pertama, kita akan menunjukkan bahwa Xn ini merupakan barisan terbatas. Seperti pada teorema, barisan kontraktif merupakan barisan Cauchy, dan barisan Cauchy ini pasti merupakan barisan terbatas. Maka kita pertama-tama akan menunjukkan bahwa Xn ini terbatas. Akan ditunjukkan bahwa Xn terbatas. Nah, untuk menunjukkannya, perhatikan barisan Xn yang didefinisikan ini ya, perhatikan teman-teman. X1, kita bisa menulis X1 sama dengan 2. Kemudian X2, kita mensubstitusikan N sama dengan 2 pada yang diketahui. Berarti 2 ditambah 1 per X1. X1 itu adalah 2 ya. Berarti 2 ditambah 1 per 2, 5 per 2. Atau bisa aja kita tulis 2,5. Kemudian X3. Kita sama mensubstitusikan N menjadi 2 ya berarti ya. Berarti 2 ditambah 1 per dari X2. Berarti 5 per 2. Ini kan seperti ini. Maka kita memperoleh 12 per 5. Atau 2,4. Ya. Kemudian X4. 2 ditambah 1 per ini ya. Ini.
Kita substitusikan ke sini, 12 per 5, maka diperoleh 2 ditambah 5 per 12. Ini di sini merah biar kelihatan. Berarti 2 ditambah 5 per 12 itu adalah 29 per 12. Nah, 29 per 12 ini juga sama dengan 2,4 ya. Dan seterusnya kita bisa mencari sampai xn dan seterusnya. Maka kita melihat pola bahwa ini x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 2,5, x3 sama dengan 2,4, dan x4 itu sama dengan 2,4. Jadi kita menduga bahwa xn berarti lebih dari sama dengan 2. Paham ya teman-teman? Ini kan karena tadi kita peroleh x1 sama dengan 2 dan x1, x2, x3, x4 lebih dari 2. Maka kita menduga bahwa xn lebih dari sama dengan 2. Nah, kita sudah mendapat ya, kita menduga ya bahwa xn ini lebih dari sama dengan 2. Maka karena kita hanya menduga, maka ini perlu dibuktikan. Kita akan membuktikannya menggunakan induksi matematika. Oke, jadi kita akan membuktikan bahwa xn ini lebih dari sama dengan 2 menggunakan induksi matematika. Nah, ingat kembali pada prinsip induksi matematika ya. Nah, ini akan dibuktikan xn lebih dari sama dengan 2 untuk setiap n elemen bilangan asli dengan menggunakan induksi matematika. Oke, diketahui Pn, kita definisikan xn lebih dari sama dengan 2 itu sebagai Pn. Kemudian untuk pembuktian induksi matematika, maka kita mengikuti prinsip induksi matematika pada 2.1 ya teman-teman. Pada materi di buku Bartel itu 2.1. Untuk P1 kita diperoleh x1 sama dengan 2. Ini kan diketahui. Maka x1 lebih dari sama dengan 2. Benar. Nah, kemudian setelah P1 maka kita tulis untuk setiap K elemen bilangan asli, kita asumsikan bahwa PK benar. Maka akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. Seperti ini. Oke. Nah, PK itu berarti XK lebih dari sama dengan 2 ya teman-teman. Ini benar. Kemudian, untuk menunjukkan PK plus 1 ini benar, maka kita lihat bahwa kita itu punya apa? Kita punya XK plus 1, ini sesuai definisi dari barisan tersebut, XK plus 1, 2 plus 1 per XK. Betul kan? Nah, kita ingat bahwa karena XK itu lebih dari sama dengan 2, ini ya benar, maka 1 per XK ini lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Kenapa? Coba kita masukkan ya. Misalkan ini XK lebih dari sama dengan 2. XK sama dengan 2. 1 per 2. 1 per 2 itu di antara 0 dan 2. Lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Ini kan karena ini lebih dari sama dengan, maka
ini mengikuti. Seperti itu ya. Sehingga kita tulis kembali ini XK plus 1 sama dengan 2 plus 1 per XK. Nah, ini lihat ya teman-teman bahwa ini adalah ini, maka kita menuliskan di sini bahwa ini menjadi lebih dari sama dengan 2 ditambah 0. Ya. Ini. Nah, ini ya tadi 1 per XK itu lebih dari sama dengan 0. Oke, kita tulis seperti ini, maka diperoleh 2 plus 0 itu 2. Jadi, kita peroleh bahwa XK plus 1 lebih dari sama dengan 2. Nah, berdasarkan 1 dan 2, ini ya, 1 dan 2, maka sesuai dengan prinsip induksi matematika, kalian bisa buka buku Bartel lagi, induksi matematika. PN yang didefinisikan XN lebih dari sama dengan 2 ini adalah benar untuk setiap N elemen bilangan asli. Ya. Jadi kita dari tadi sudah membuktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa XN ini lebih dari sama dengan 2. Maka kita sudah membuktikan, jadi terbukti bahwa XN terbatas. Jadi nanti mengapa kita mencari ini juga nanti digunakan dalam penyelesaian yang lain. Nah, digunakan untuk apa aja kita nanti lihat di step berikutnya. Lanjutkan. Selanjutnya kita akan menunjukkan dari yang pertanyaan tadi, kita akan menunjukkan yang kedua, berarti kita akan menunjukkan bahwa XN adalah barisan kontraktif. Kontraktif ini masuk ke pembahasan kriteria barisan Cauchy ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita tulis buktinya, bukti. Kita ingat definisi dari 3.7, definisi dari barisan kontraktif. Ini definisi barisan kontraktif. Untuk membuktikannya kita menggunakan definisi ini ya. Nah, definisinya itu seperti apa? Definisinya mengatakan bahwa berdasarkan definisi ini, maka XN dikatakan barisan kontraktif. Ini syaratnya seperti apa? Ini mengikuti definisi 3.5.7. Dikatakan barisan kontraktif jika terdapat konstanta C yang memenuhi C lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ya, sehingga ini itu berlaku, sehingga berlaku mutlak dari XN plus 2 dikurangi XN plus 1 atau selisih dari XN plus 2 dikurangi XN plus 1 itu kurang dari sama dengan C dikalikan jarak dari XN plus 1 dikurangi XN. Ya, ini kita akan membuktikan bahwa XN ini mempunyai konstanta C dan kita akan menemukan konstanta C-nya itu apa, seperti itu ya. Nah, lihat dalam kasus ini, dalam kasus ini kita punya, ingat lagi bahwa kita itu mempunyai
xn plus 1 didefinisikan sebagai 2 plus 1 per xn, dan kita bisa memasukkan xn plus 2 berarti 2 plus 1 per xn plus 1. Maka, sehingga kita bisa menuliskan xn plus 2 dikurangi xn plus 1, ini selisih dari xn plus 2 dikurangi xn plus 1 itu sama dengan, kita tinggal substitusikan ya. Ini kan xn plus 2 berarti dari ini. Kemudian xn plus 1 berarti ini. Kita substitusikan. Tinggal kita kasih mutlak. 2 ditambah 1 per xn plus 1 dikurangi. Kita pakai kurung biar nggak ribet. Nih. Oke, nih. Karena ini selisih berarti harus mutlak, teman-teman. Oke. Seperti ini ya. Kita lihat bahwa ini bisa dikurangi ya teman-teman. 2 dikurangi 2 maka sama dengan 0. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. 1 per xn plus 1 dikurangi 1 per xn. Ya. Nah, ini pengurangan. Kemudian kita samakan penyebutnya. Xn plus 1 dikali xn. Berarti ini xn dikurangi xn plus 1. Ya. Nah, selanjutnya perhatikan ya teman-teman. Ini xn plus 1 dikali xn. Kita ingat, saya akan menuliskannya di sini ya. Ingat bahwa xn lebih dari sama dengan 2. Betul? Dan xn plus 1 juga pastikan lebih dari sama dengan 2. Maka sehingga kita bisa memperoleh 1 per xn dan 1 per xn plus 1 itu kurang dari sama dengan 2. Nah, jadi kita menuliskannya di sini. Sebentar. Kita bisa menuliskan, ini salah ya. Xn dikurangi xn plus 1 per 2 kali 2. Ini kan sudah didefinisikan bahwa 1 per xn dan 1 per xn plus 1 itu kurang dari sama dengan 2. Maka ini tandanya kurang dari sama dengan 2. Jadi paham ya? Dari step ini ke step ini mengapa mengambil 2? Karena kita lihat dari sini. Oke, selanjutnya kita operasikan. Kita hitung. Ini xn plus 1 itu kan 4. Kita menggunakan aturan atau sifat-sifat dari nilai mutlak. Ini kan bisa ditulis 1 per 4 dikali xn dikurangi xn plus 1 seperti ini ya. Dan ini artinya seperti ini. Maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Ya. Kalau dari step-step ini teman-teman paham ya. Ini hanya menggunakan sifat atau sifat-sifat mutlak. Kemudian kita bisa membalik xn plus 1 dikurangi xn. Tadi kan kita mempunyai xn dikurangi xn plus 1 plus 1. Nah, karena ini nilai mutlak, otomatis sama dengan 1 per 4 selisih dari xn plus 1 dikurangi xn. Karena ini merupakan selisih, maka tidak ada hasil yang negatif. Seperti itu. Nah, kita peroleh sehingga kita ini memperoleh apa? Tadi dari penjelasan di atas tadi berarti xn plus 2 dikurangi xn plus 1 atau selisih dari xn plus 2 dengan xn plus 1 itu kurang dari sama dengan 1 per 4 xn plus 1 dikurangi xn. Ya, ini. Nah, kita lihat ya teman-teman. Ini itu mirip dengan definisi yang sudah kita tuliskan pada awal pembuktian tadi. Jadi, kita lihat ini. Perhatikan 1 per 4 ya. Jadi, terdapat konstanta C sama dengan 1 per 4. Nah, ini jelas ya, jelas bahwa 1 per 4 ini berada di antara 0 dan 1.
yang memenuhi apa? Memenuhi ini. Xn plus 2 dikurangi Xn plus 1. Ini selisihnya yaitu 1 kurang dari sama dengan 1/4. Selisih dari Xn plus 1 dengan Xn. Nah, karena sesuai dengan definisi, maka kita bisa mengatakan, karena ini sesuai dengan definisi, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Xn adalah barisan kontraktif. Itu. Berarti kita sudah menjawab satu pertanyaan dari soal untuk menunjukkan bahwa Xn adalah barisan kontraktif. Ini ya, terbukti. Selanjutnya, kita akan mencari limitnya. 2, kita tulis, ini 3 ya, tadi udah. Pertama itu yaitu terbatas. Ketiga, kita akan menunjukkan limit dari Xn. Jadi limit dari Xn itu kita lihat berdasarkan teorema 3.5.8. Kita ingat-ingat lagi yang mengatakan apa nih teman-teman? Ini mengatakan bahwa setiap barisan kontraktif adalah barisan Cauchy. Maka konvergen. Jadi konvergen. Karena tadi sudah dibuktikan bahwa Xn ini merupakan barisan kontraktif, maka Xn konvergen. Jadi Xn merupakan konvergen ya, ini merupakan karena Xn ini barisan kontraktif, maka Xn konvergen. Nah, kita misalkan Xn ini konvergen ke X. Misalkan ya, Xn ini konvergen ke X. Nah, ingat lagi pada definisi 3.1.3, yaitu definisi tentang barisan konvergen pada materi barisan. Maka kita bisa menulis, karena dari definisi itu ya, maka kita tahu bahwa limit dari Xn ini, karena konvergen ke X, maka limit Xn sama dengan X itu ada, dan limit Xn sama dengan limit Xn plus 1, karena ini konvergen ke X, maka sama dengan X, seperti ini. Oke, kita punya Xn plus 1 ini sama dengan 2 plus 1 per Xn. Ingat ya, ini harus kita ingat teman-teman. Maka kita bisa menuliskan, kita tambahkan limit pada kedua ruas, limit Xn plus 1 dan limit 2 plus 1 per Xn. Seperti ini. Kita tahu bahwa limit Xn plus 1 ini sama dengan X, maka kita masukkan X, dan ini kita jabarkan dulu sesuai dengan sifat-sifat limit atau aturan dalam limit ya. Berarti kan seperti ini. Kita ganti kertas terlebih dahulu. Kita lanjutkan perhitungan tadi ya. Ini kan tadi X sama dengan limit 2 ditambah limit 1 per Xn. Gini ya tadi ya. Maka ini limit 2 ditambah limit 1 per limit 1 per Xn. Maka kita menuliskannya itu 1 per limit Xn. Karena limit dari 1, 1. Nah, limit Xn ini kita tulis, jangan lupa ekivalen ya teman-teman. Nah, ini sangat penting.
2 ditambah 1 per X. Ini kan limit Xn itu X, jadi 1 per X. Nah, sekarang kita tinggal menghitung, mengoperasikan. Ini kita berarti disamakan penyebutnya, kemudian ini X kuadrat 2X plus 1. Kemudian pindah ruas semuanya. Ya, diperoleh persamaan seperti ini. Nah, kita tidak untuk menemukan akar-akarnya, kita tidak bisa langsung memfaktorkan karena ini tidak bisa difaktorkan. Maka kita menggunakan rumus. Kalau tidak bisa mencari akar, kita menggunakan rumus apa? Rumus ABC. Jadi kita menggunakan rumus ABC untuk mencari akar-akarnya. Ingat lagi ya rumusnya ya, X1, 2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita substitusikan dari persamaan ini, maka ini min berarti 2 ditambah plus minus akar min 2 kuadrat ya, min 2 kuadrat 4, 1, 1. Oke, 2 kali 1. Kita hitung teman-teman. Ini 4 ditambah, oh ini min 1 ya, C-nya, maaf. Maka ditambah 4 per 2. Ya Allah, ini salah penulisannya. Jadi sama dengan harusnya ditulis itu lurus dengan per 2 di plus minus akar 8 per 2. Jadi ini kan bisa dikeluarkan seperti ini. Maka ini kita faktorkan 1 plus akar 2. Ini plus minus. Ini. Jadi diperoleh. Nah. Jadi kita memperoleh diperoleh X1 itu sama dengan berapa? 1 plus akar 2 dan X2 itu 1 min akar 2 ya. Nah, lihat teman-teman bahwa 1 plus akar 2 ini pasti lebih dari 2 ya. Nah, 1 kurangi akar 2 ini berarti kurang dari 2. Tuh. Berarti yang kurang dari 2 karena X, ingat lagi bahwa Xn ini lebih dari sama dengan 2, maka ini tidak memenuhi ya. Ini memenuhi. Jadi, kita tinggal menulis kesimpulannya saja. Ingat lagi tadi saya tulis kembali karena Xn lebih dari sama dengan 2, maka untuk X2 sama dengan 1 dikurangi akar 2 ini kan kurang dari 2, bukan merupakan limitnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa limit dari Xn ini yang memenuhi yaitu X1, berarti 1 plus akar 2. Ya betul, jadi kita sudah menemukan limitnya. Oke teman-teman, kita sudah menunjukkan bahwa Xn ini barisan kontraktif dan Xn ini limitnya 1 plus akar 2. Ya, jadi kita sudah selesai pembahasannya pada soal nomor 13. Oke. Maaf untuk tulisan saya yang mungkin kurang jelas. Semoga ini bisa membantu ya teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan dari soal nomor 13, exercise 3.5. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Di rumah aja dan semangat UASnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.